Halo teman-teman semua. Waduh, mohon maaf nih. Konten seru-seruan vakum selama 2 pekan. Jadi kali ini kita kembali lagi di konten seru-seruan. Prediksi skor. Ya, tentunya di konten seru-seruan ini gue tidak sendirian dan gue bersama Bung Robi lagi. Halo Bung Robi. Halo, halo Wah. teman-teman semua. Udah 2 minggu kita absen. 2 minggu Jack absen Jack. Jadi absennya kita kenapa? Tentunya karena kita ada aktivitas yang dimana ada event Jakarta Coffee Week. Jadi kita lumayan panjang absennya selama 2 minggu atau 2 pekan. Jadi ya memang kita tidak menyetok video. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih Bung Robi. Jadi di Game Week yang ke-13 ini tentunya kita akan membahas 5 pertandingan seperti biasa. Dan di akhir video pastinya akan kita share prediksi secara keseluruhan pertandingan. Dan yang pasti ini adalah pertandingan yang menarik untuk yang kita pilih. Dan kalau mungkin teman-teman, Bang kok cuma 5 tim itu aja sih kayaknya yang diikutin. Sebenarnya kita ngikutin semua. Cuman kalau emang kalian mau pertandingan yang lain untuk dibahas ya tolong komen di kolom komentar ya. Oke, untuk di Premier League yang ke pekan 13 ini Bung Robi, tentunya mau pertandingan apa aja nih yang mau kita bahas? Hari ini kita akan ngebahas itu ada Brentford versus Arsenal. Oke, Brentford versus Arsenal. Habis itu ada Tottenham versus Aston Villa. Oke, itu untuk yang pertandingan kedua. Yang Terus ketiga, ada Everton versus Manchester United. seru juga nih Everton lawan MU. Oke, yang keempat. Habis itu salah satu big match nih Newcastle lawan Chelsea. Betul. Oke, dan yang terakhir, ini adalah laga pamungkas pastinya. Pamungkas minggu ini itu Manchester City lawan Liverpool. Gokil. Nah ini karena kita absen selama 2 minggu ya. Jadi kalau misalnya gue lihat nih Bung Robi, ternyata banyak banget pertandingan di pekan ke-11 dan 12 yang sangat seru ya. Terutama di pertandingan yang terakhir atau di game week yang terakhir itu ada Chelsea versus Manchester City dengan skor yang tergolong besar 4-4. Jadi ini gokil dan ada beberapa kejadian unik ya yang kayak misal City lagi ngumpul tiba-tiba Cole Palmer nyamperin tim lamanya. Iya. Gitu. Terus ada footage di mana Kovacic seneng ketika Cole Palmer nyetak gol buat Chelsea padahal Kovacic di City. Ya, jadi sebenarnya di pekan ke 12 itu juga pertandingannya seru-seru ya. Tapi tentunya untuk di pekan yang ke-13 ini tidak kalah seru untuk kita bahas dan kita tentunya akan berikan sebuah prediksi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita langsung masuk ke pertandingan Arsenal versus Brentford. Nah ini Bung Robi, untuk di pertandingan Arsenal versus Brentford nih kayaknya udah ketahuan deh siapa yang menang. Tapi kalau misalkan kita lihat dari Brentford versus MU aja kayaknya Brentford bisa memberikan perlawanan gitu. Jadi ada kemungkinan untuk Arsenal pun juga sama. Nah ini selama gue pekan jujur gue nggak terlalu ngikutin banget. Jadi menurut prediksi lu gimana Bung Robi? Kalau menurut prediksi gue, pertama di Arsenal lawan Brentford ini mainnya di kandang Brentford. Terus gue pernah bilang di syuting kita asik syuting. Apa? di prediksi kita yang terakhir, yang di match day 10 itu gue bilang waktu Brentford lawan Chelsea, ini Chelsea harus hati-hati walaupun main di kandang, tapi Brentford itu bisa jadi momok yang menakutkan bagi tim-tim besar gitu. Yes. Dan waktu itu Brentford menang 2-0. Oh iya itu pas di game week ke-10 ya.
yang kita Iya, prediksi ya. Yang kita prediksi. Waduh. Nah, sama walaupun gue sebagai fans Arsenal, gue berharapnya tentu Arsenal bisa menang di pertandingan ini karena buat ngejar City juga di puncak klasemen. Tetap menurut gue Arsenal harus hati-hati. Brentford ini tim yang bermain rapi, disiplin, tipikalnya Thomas Frank banget sang pelatih, dan harus bisa mengantisipasi serangan-serangan cepat dari Brentford gitu. Yes. Dan bukan berarti Brentford juga bisa santai-santai ya. Arsenal bermain dengan bagus, masih ada di posisi 3 lah. Beda 1 poin aja dari City, pemimpin klasemen. Brentford juga walaupun main di kandang, menurut gua nggak bisa bermain atau bersikap santai lah gitu ya. Iya, betul. Jadi kedua tim harus waspada, walaupun tetap kalau ngelihat dari win probability-nya Arsenal itu 53% di gua bang, dan Brentford itu 22%, seringnya 25. Tapi harus kita ingat Arsenal ini akan bermain dengan beberapa pemain yang cedera dan juga adanya kartu merah Fabio Vieira kemarin, jadi dia nggak bisa main. Berarti gitu. Arsenal lagi kekurangan amunisi nih ya. Betul. Thomas Partey cedera, lalu ada Gabriel Jesus masih cedera, lalu Odegaard ternyata concussion atau gegar otak saat latihan. Waduh. Dan harus absen gitu. Arsenal kehilangan beberapa pemain penting, tapi kalau ngelihat di pertandingan kemarin waktu mereka lawan Burnley, dengan kekurangan pemain mereka masih bisa bermain rapi. Ya balik lagi, bola itu bundar, apa aja masih bisa terjadi. Yang penting Arsenal harus bermain hati-hati dan tetap positif mainnya. Nyerang ya harus nyerang, tapi lebih terukur gitu loh. Tipikal Arsenal lah. Untuk Brentford, ini pekan yang sulit bang bagi dia, karena sebelumnya mereka kalah dari Liverpool 3-0. Oh iya, betul di pekan ke-13 di pekan ke-12 ya. Walaupun dia di pekan ke-10 sama 11 dia bisa menang dengan Chelsea, terus juga menang dengan West Ham ya kan. Ya, tapi begitu ketemu Liverpool ya ini mentalnya pasti akan keganggu, tapi ya Brentford nih punya keuntungan nih gitu, karena ada beberapa pemain Arsenal yang bisa dibilang tidak bisa tampil gitu. Dan juga mereka main di kandang kan. Ya untuk Brentford sih yang penting mereka main dengan disiplin, terus efektif, dan mencoba selalu untuk menciptakan bahaya terhadap Arsenal. Mereka udah bisa menghasilkan ya tekanan-tekanan yang berarti sih. Itu aja sih bang. Nah, kalau prediksi skor gimana menurut FIFA? Prediksi skor gua itu, ini prediksi dari yang gua coba simulasikan dari FIFA ya. Itu Arsenal menang 2-1. Menang 2-1. Oke. Berarti ya memang tipis nih ya. Ada kemungkinan juga seri gitu, karena Brentford bermain di kandang. Karena begitu dia main di kandang kayak ya dia punya power yang lumayan kuat gitu. Oke. Itu adalah prediksi skor dari FIFA 2-1. Tapi ada kemungkinan seri karena ada beberapa pemain yang tidak bisa tampil. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita move ke pertandingan berikutnya, yaitu antara Tottenham melawan Aston Villa ya. Ya. Nah, pertandingan Tottenham lawan Aston Villa ini menurut gua akan menjadi pertandingan yang seru, karena walaupun Tottenham masih punya momentum bagus bang. Ya. Walaupun dia dua game ke belakang itu pada akhirnya seperti gua bilang, Spurs akan tetap jadi Spurs. Iya. Tapi mereka tuh sebenarnya ya mereka kehilangan beberapa pemain penting lah, kayak Mickey van de Ven, James Maddison yang cedera gitu.
Tetap untuk Tottenham, karena gue melihat dari performa mereka di musim ini, seharusnya di pertandingan ini mereka bisa menaikkan momentum, karena main di kandang juga nih Bang. Iya, gue lihat betul, dia main di kandang. Iya, mereka harus bisa memanfaatkan peluang lebih banyak menurut gue, main lebih lepas ya, kalau menurut gue gitu. Kadang tim yang ada di puncak itu kan mereka sebenarnya punya pressure tersendiri, harus mempertahankan posisi kan. Iya, betul. Kalau menurut gua kunci dari Tottenham dari awal musim itu sebenarnya mereka ya main nating tulus aja gitu, gak ada yang mereka harapkan, main ayo kita main bagus semuanya, main lepas aja gitu, jadi gak ada pressure. Dan itu harus mereka lakukan lagi lawan tim yang main disiplin, main terstruktur seperti Aston Villa gitu. Ya walaupun sebenarnya kayak Aston Villa sendiri pun dia di game week ke-10 dia ada menang, Tottenham pun juga sama ada menang. Dan uniknya di game week yang ke-11 Aston Villa kalah dan Tottenham pun juga sama kalah. Lalu di game week yang ke-12 Aston Villa menang dan Tottenham masih kalah karena lawan Wolves itu Tottenham kalah. Dan ini mengingat adalah perebutan posisi keempat ya. Jadi kalau misalkan Aston Villa menang, Aston Villa akan naik menggantikan posisinya si Tottenham. Tapi juga si Tottenham sih harusnya bisa mempunyai power yang lebih ya karena main di kandang gitu. Kalau Aston Villa menang, terus tanda kutip misal Liverpool kalah gitu Bang, dan Arsenal menang, Aston Villa bisa berada di posisi ketiga nih. Wah, malah loncat ya? Iya, loncat. Tapi kayaknya Liverpool ada kemungkinan kalah, ada juga mungkin seri ya, karena kayaknya nggak semudah itu juga sih mengalahkan Liverpool. Oke. Untuk Tottenham dan Aston Villa mungkin ya kalau menurut gue ya, ini sebelum prediksi FIFA, kayaknya sih seri sih. Tapi nggak tahu nih, kalau menurut prediksi FIFA gimana Bung Rob? Kalau menurut prediksi FIFA tuh pertandingan ini dimenangkan oleh Tottenham 2-1. Yes. Ya, atau bahkan bisa lebih ya karena bermain di kandang. Cuman ya itulah prediksi FIFA. Kalau tembus bagus, enggak ya udah, namanya juga prediksi. Betul. Oke, Bung Robi. Langsung kita move ke pertandingan berikutnya, yaitu antara Everton melawan Manchester United. Wah, ini pertandingan yang lumayan sedep banget nih kayaknya. Karena kalau misalkan gue lihat Everton tuh di pekan yang ke-12 dia habis menang. Dan MU pun juga sama, menang lawan Luton. Tapi hanya 1-0. Kalau Everton ini Luton tuh. Ya, memang harus lu tonton sampai habis, bro. Bener gak? Iya, karena kalau nonton MU tuh nggak boleh setengah-setengah, harus sampai habis. Karena bisa aja MU kalah, bro. Bisa jadi dia menang, gitu. Tapi di menit-menit akhir gitu. Oke, itu adalah di pekan yang ke-12. Dua tim ini sama-sama menang. Lalu kalau di pekan ke-11 Everton versus Brighton itu bermain imbang dan MU melawan Fulham itu menang dengan gol 1-0. Nah, kalau menurut lu nih Bung Rob, MU kan ya bisa dibilang lagi bisa dibilang lagi naik nih gitu. Lagi lumayan naik karena dia udah ada di posisi klasemen 6. Dan Everton nih masih di 14. Tapi gue gak tahu sih. MU karena faktor X-nya banyak banget gak sih? Iya betul. MU faktor X, faktor Y, faktor Z banyak bener. Kacau.
Tapi kalau misalkan ngelihat di pertandingannya ya, menurut gue MU harusnya bisa menang karena MU lagi lumayan bagus lah gitu. Kalau menurut gua memang MU ya mereka harus menang gitu ya, karena mereka butuh, dan keadaan mereka kan yang memang lagi gunjang-ganjing juga, ini harus dengan cepat bisa diperbaiki gitu. Ditambah lagi punya momentum 2 pertandingan ke belakang itu selalu menang gitu. Setelah dibantai City 3-0, mereka harus bisa membangun momentum lebih bagus sih pada akhirnya. Tapi ya, ini Bung Rob, sorry gue potong. Gue baca berita, si Erik ten Hag tuh ternyata kena kartu merah ya? Gue nggak tahu. Ini ada beritanya, dia Ten Hag harus absen dari sisi lapangan MU saat kontra Everton. Berarti dia di pertandingan sebelumnya ada ini cuy, ada kartu merah. Mungkin karena dia botak terang bang, jadi waduh, nggak boleh gitu. Cuman ya body shaming tuh nggak boleh. Nah, oke. Menurut prediksi lu gimana nih Bung Rob? Kalau misalkan MU bermain tanpa Erik ten Hag, ada Erik ten Hag pun kadang-kadang nih, apalagi nggak ada Erik ten Hag yang di pinggir lapangan. Sebenarnya ya, kalau yang gue lihat tuh segala macam masalah yang dialami MU gitu ya, sebenarnya tidak bisa selalu disalahkan kepada si pelatih gitu ya. Dari yang udah sebenarnya kayak CR pernah komplain soal macem-macem gitu, Mourinho pernah komplain, Ralf Rangnick komplain gitu. Memang kalau menurut gue sih secara manajemen dari MU-nya juga sih memang yang jadi masalah. Memang ketidakhadiran pelatih tentunya akan sangat berdampak pada MU. Tapi balik lagi, sebenarnya yang membuat perbedaan di lapangan itu tetap pemain, mau bagaimanapun juga gitu. Mau sehebat apapun pelatih gitu ya, kalau tanpa ada pemain ya dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Betul. Tapi balik juga sama, kalau misal pemain tidak sehebat apapun pemain, kalau tidak punya instruksi dari pelatih, itu mereka yang nggak bisa ngapa-ngapain juga. Cuma kasusnya kan ini Erik ten Hag nggak bisa menemani dari pinggir lapangan kan, dia tetap bisa latihan ya tetap sama Ten Hag, terus di dressing room tetap sama Ten Hag. Jadi menurut gue sih seharusnya untuk sekelas Manchester United bertemu lawan yang notabene-nya lebih mudah atau bisa dan sangat bisa mereka kalahkan, seharusnya tidak menjadi masalah. Mungkin bisa menjadi masalah besar kalau misalkan MU bertemu dengan misal sama Liverpool, sama Spurs, sama Arsenal, sama City, itu akan jadi masalah besar gitu. Cuma kalau misalnya lawan Everton, gua masih yakin mereka masih oke. Masih bisa. Dan setahu gua untuk pemain-pemainnya pun mereka masih full tim seperti di pertandingan sebelumnya gitu. Ya, karena kalau misalnya MU sih kalau misalnya gue lihat kayaknya untuk striker cuma Rasmus Højlund aja ya, yang kayaknya sekarang kayaknya lagi lumayan. Cuman di beberapa pertandingan terakhir kayaknya MU lebih banyak yang ngegolin itu ya dari pemain tengah ke belakang gitu. Ya nggak sih? Iya, McTominay ataupun kayak di pertandingan yang terakhir itu Lindelof gitu kan. Kalau misalkan Everton sendiri ya itu golnya banyak di ICL. Iya.
Kalau di Liga Inggris kayaknya kurang ya. Cuman kalau misalkan kalau misalkan Everton sendiri sebenarnya Lewin lagi lumayan oke juga ya. Iya, iya. Lewin sama ya siapa nih? Vitali Mykolenko. Ya, ini juga lagi lumayan bagus nih. Karena dia di pertandingan yang sebelumnya kayak di pertandingan game week 12 dia baru menit 1 udah ngegolin Jack. Terus menit Tapi back dia. Iya. Terus juga menit berapa? Di pertandingan sebelumnya ya dia ngegolin juga gitu. Jadi kayaknya pemain tengah ke belakang nih lagi pada bagus-bagusnya nih untuk kedua tim. Jadi untuk striker nih kayaknya kurang. Oke, Bung Robi. Kalau untuk dari prediksi skornya FIFA, kira-kira berapa? Kemenangan untuk Manchester United 2-0. 2-0. Iya, 2-0. Oke. Itu prediksi FIFA ya. Apakah benar atau tidak? Tapi menurut gua kayaknya 1-0 lagi sih. MU akan menang tipis. Mungkin. Kayaknya. Mungkin. Gitu. Gua juga feeling gua pribadi MU sih bisa menang. Bisa menang, tapi kayaknya tipis. Atau mungkin kebalik Everton ya. Bisa jadi juga gitu. Oke. Bisa. Oke, kalau gitu kita akan move ke pertandingan yang berikutnya, yaitu antara Chelsea versus Newcastle. Nah, di pertandingan ini, lu dulu deh Bung Robi yang ngomong. Di pertandingan ini tuh, ini pertandingan yang menurut gua bisa momentumnya ya, kalau gue yakin nih langsung ke prediksi pribadi ya. Kalau menurut gue secara prediksi pribadi itu Chelsea bisa menang. Chelsea bisa menang, oke. Chelsea bisa menang karena Newcastle banyak yang cedera. Tonali gak bisa main, terus Isak, Harvey Barnes, Van Botman, terlalu banyak pemain Newcastle yang cedera menurut gue. Makanya Newcastle di pertandingan kemarin lawan Bournemouth aja kalah bang. Iya, Jack 2-0, Jack gue baru lihat. 2-0 loh. Gimana cerita nih? Iya, makanya gue yakin Chelsea ini bisa menang. Apalagi kalau dilihat dari track recordnya nih Chelsea seri lawan City 4-1, terus menang lawan Tottenham 4-1. Ini momentum untuk Chelsea. Ditambah lagi Palmer nih lagi nyala-nyalanya ya guys, lagi on fire-nya nih. Asli. Dan ya banyak, gue kayak ngeliat di Instagram aja kayak banyak banget yang sekarang tiba-tiba jadi suka dengan si Cole Palmer gitu. Padahal dulu di City sendiri nggak terlalu banyak yang suka kayaknya ya. Tapi dengan karena dia main. Iya. Di City tuh nggak jarang main. Dan begitu di pernah gitu. Chelsea, ya dia kayaknya baru berapa kali tampil ya kalau nggak salah ya. Karena dari awal musim belum begitu dipakai karena cedera kalau nggak salah ya, atau apa gitu. Baru-baru dia gantiin perannya ini kan Mudryk. Jadi wingnya itu Palmer sama Sterling. Iya. Jadi Chelsea. Ya menurut gue sih Chelsea harusnya bisa menang ya. Tapi walaupun kayaknya Chelsea bisa menang, Newcastle pun jangan dianggap remeh bro. Di pertandingan yang atau game week ke-11 dia menang loh lawan Arsenal 1-0. Ada statement PGMOL tuh. Kenapa tuh? VAR-nya tuh kenapa ya? Aduh. Oke. Sebenarnya menurut gue sih Chelsea bisa menang di pertandingan ini. Walaupun mainnya di St. James Park, tapi gue yakin Chelsea bisa menang. Iya. Tapi sebenarnya pertandingan Chelsea dan Newcastle ini sebenarnya adalah pertandingan yang sangat seru sih menurut gue. Karena dari gue dulu awal-awal nonton Liga Inggris, Newcastle itu ngeri banget sih bro. Ngeri banget.
ya mau itu strikernya, mau itu pemain tengahnya, itu juga lumayan gokil. Dan Newcastle itu tim yang berbahaya sih menurut gua. Karena kalau misalkan kayak di klasemen aja nih, lebih tinggi lah daripada Chelsea. Kalaupun Chelsea menang, Newcastle masih di atas. Betul. Oke, tapi dari situ ya, memang mungkin ya titik beratnya adalah Newcastle nih sekarang lagi banyak banget pemain yang cedera nih. Jadi uh, mereka pun kayaknya harus membagi tenaga untuk di Liga Champion. Dia tuh kayaknya di Liga Champion bagus nggak sih peringkatnya? Siapa? Newcastle? Iya. Newcastle posisi paling bawah. Newcastle posisi paling bawah? Iya kan, dia ketemunya PSG, AC Milan, Dortmund. Wah iya. Tapi dia kayaknya masih ada kemungkinan buat naik sih ya. Karena masih ada 2 pertandingan lagi kan? Masih. Ya. Cuma ya itu permasalahan utamanya dari Newcastle sekarang adalah banyaknya pemain yang cedera. Dan pemain kunci mereka semua yang cedera. Ya, apalagi Tonali kan juga sangat berpengaruh ya di lini tengahnya Newcastle. Callum Wilson, Miguel Almiron, Alexander Isak cedera semua, Dan Burn. Aduh, padahal gue pas lagi kayak main PS ya, Alexander Isak gokil banget bro. Iya, emang cedera semua. Sven Botman, Harvey Barnes nih yang gue baca nih yang akan gak main lawan Chelsea itu. Matt Target, Xavier Mankilo, Alexander Isak, Miguel Almiron, Lewis Hall, Bruno Guimaraes suspended, Callum Wilson, Harvey Barnes, Sven Botman, Elliot Anderson, Denver, Jacob Murphy, Sandro Tonali. Anjir, banyak banget itu mah. Banyak yang pemain utamanya itu Sandro Tonali, Sven Botman, Harvey Barnes, Guimaraes, Almiron, Isak, Matt Target, Callum Wilson. Kan? Udah pak, itu udah lu ulang 3 kali. Iya, sekali lagi boleh? Jangan dong, nggak dapat apa-apa soalnya kalau lu ulang. Gitu, makanya kalau gue yakin Chelsea ini bisa menang, mungkin entah tipis, entah kayak 1-0 atau 2-1 gitu, menurut gue bisa menang. Tapi kalau dari FIFA itu hasilnya seri 1-1. Harusnya sih seri ya, biar ya Chelsea masih di bawah. Enggak gitu. Ya Chelsea harus ke atas lah. Chelsea harus ke atas. Udah kayak Messi. Posisi 10 udah kayak Messi. Chelsea harus ke atas karena supaya Chelsea tuh bisa lebih bersinar lagi nih di tahun depan. Oke. Biar Bang Sony seneng juga. Ya, oke. Prediksi FIFA tadi berapa? Imbangnya? 1-1. Oke. Ya, kita tidak terlalu banyak berbicara tentang spesifiknya antara pertandingan Newcastle dan Chelsea. Cuman ya kita tahu Chelsea pasti akan menang. Kenapa? Karena ya lagi on fire dan pemainnya juga sangat sedikit yang cedera. Ya, kalau misalnya City aja bisa ditahan imbang, berarti apalagi Newcastle pasti bisa dikalahin, bro. Ya nggak? Gitu. Oke deh. Kita langsung move ke pertandingan pamungkas, yaitu di pertandingan terakhir, yang dimana ini ada Manchester City versus Liverpool. Betul. Di pertandingan ini tentunya secara klasemen tipis-tipis lah ya bos. Tipis. Bukan tipis lagi bang, 1-2 itu. 1-2. Tapi beda 1 poin. Nah, ini kalau pertandingan besar ya, yang gue sukanya adalah kalau misalnya pertandingan besar, itu pasti beritanya udah banyak banget. Jadi, pastinya kita pun sedikitnya jadi lebih mudah untuk bisa sedikitnya membedah kurang lebih sekuat apa sih Manchester City. Ya.
Karena kalau Liverpool ya kan kuat tapi sombongnya boleh lah. Ada sombongnya ya. Ada sombongnya bro. Dia Liga Champion tahun depan ada di mana aja katanya waktu itu. Waktu pas abis lawan Madrid ya. Gue lupa pas sebelum lawan Madrid gitu. Tahun depan Liga Champion ada di mana? Booking aja udah semua hotelnya di sana. Anjay. Ternyata tidak lolos. Ternyata rungkat. Oke. Ini City lawan Liverpool, tentunya ini adalah pertandingan yang sangat menarik karena hampir semua pemainnya full team ya, kalau nggak salah. Full team, semuanya full team, City full team, Liverpool full team. Ya, jadi gue yakin City pun akan membalaskan, bukan membalaskan ya, lebih kayak menuangkan amarahnya nih melawan Liverpool. Karena ya dia lawan Chelsea 4-0 Jack. Anjir. Ya, itu kayak abis ngegolin digolin lagi. Anjir. Tapi itu seru. Nah, gue yakin yang ini pun seru karena secara persentase Manchester City tuh lebih besar untuk kemenangannya 59% dan Liverpool tuh hanya 20%. Tingkat serinya pun cuma 21%. Jadi City sih ada kemungkinan menang. Tapi ya boleh dikatakan Liverpool sendiri nih juga lagi gacor ya. Karena lawan Brentford aja dia hajar tuh 3-0. Kalau menurut gua di pertandingan ini, gua nggak peduli siapa yang menang. Iya. Yang gua peduli mereka seri. Supaya Arsenal bisa naik, anjir. Nah, tapi gua sih yang gua peduli sebenarnya terlepas siapapun yang menang gitu ya ataupun seri gitu. Gua sih berharapnya di pertandingan ini tersaji pertandingan yang seru, menyenangkan. Karena sejujurnya waktu City ketemu Arsenal itu memang ya kalau bagi para fans Arsenal ya anggapnya seru gitu walaupun menang 1-0 gitu ya apalagi karena menang kita nganggap seru gitu tapi secara entertainment pertandingan saat itu tuh sebenarnya agak membosankan. Jarang ada nyerang gitu cuman main nahan-nahan bola siapa yang kontrol lebih banyak kayak gitu. Nunggu ada ruang gitu. Karena mungkin kesamaan cara bermain ya dan gue rasa di pertandingan Liverpool lawan City ini karena memang cara bermainnya berbeda gitu gue berharap di pertandingan ini bisa lebih seru daripada pertandingan lainnya yang seseru City lawan Chelsea lah gitu. Jadi kalaupun siapapun yang menang misal City menang atau Liverpool menang gitu atau seri gue ngarepnya tuh gol banyak bang gitu kayak misalnya 3-2 betul gitu. Atau misalkan 2-1 tapi total shot on target dari kedua tim tuh kayak 6-7 gitu. Ya istilahnya imbang lah ya nggak bolong gitu. Iya shot on targetnya sama-sama banyak, tembakannya sama-sama banyak kayak bisa 10 tembakan 12 tembakan, serang-serangannya banyak, possessionnya seimbang gitu walaupun golnya kayak cuma 1-0 atau 2-1 gitu gua nggak masalah yang penting sajian entertainment itu tersaji itu di pertandingan ini gitu. Kalau gua sih ngarepinnya kalaupun ada yang menang ya kalau bisa kayak 3-2 atau 4-3 gitu ataupun kalau seri sama aja gitu kayak Chelsea 3 sama 4-4 seru gitu. Kita tuh yang nonton siapapun ngedukung siapa gitu misalkan kayak gue dukung Arsenal gitu nontonnya juga jadi terhibur gitu loh seru. Betul. Nah ini kalau misalkan kayak kita lihat dari dua pertemuan terakhir kayaknya ya ini ada Community Shield final Liverpool menang ini di tahun 2022 ya 3-1 melawan City
Tapi di lain event kayak Piala Liga babak 16 besar di tahun 2022 juga, tapi di bulan 12 City menang 3-2 lawan Liverpool. Jadi ada kemungkinan apakah ini akan ada balas-balasan atau mungkin seri, itu pun juga bisa tersaji karena dua tim ini tuh bermain dengan full tim gitu, tim yang lengkap. Jadi kalau misalkan jual beli serangan harusnya itu sangat tersaji ya. Ditambah lagi Muhammad Salah kayaknya di pertandingan sebelumnya habis ngegolin 2, jadi harusnya ini bisa bagus. Karena gue kadang Muhammad Salah tuh suka ini deh, kayak kurang nusuk gitu loh. Pada saat nyerang tuh kayak kurang nusuk. Nah tapi kalau di pertandingan apa? Takut salah dia. Oh iya benar, takut salah. Bisa aja malih. Salah nusuk berapa? Iya, betul. Oke. Kita harap sih di pertandingan pamungkas ini City versus Liverpool ini bisa memberikan sajian entertainment dan juga tentunya poin yang sangat bagus untuk didapatkan untuk kedua tim ya, ataupun tim yang menang ya meraih hasil yang memuaskan. Oke, kalau secara prediksi FIFA berapa skornya? Sebenarnya kalau secara prediksi FIFA ini terlalu membosankan bang. Jadi pakai prediksi gua aja sih. Oh ya udah, oke. Prediksi lu berapa? Kalau menurut prediksi gua ini 2-2. Oke. Kalau prediksi 2-2. FIFA berapa emang? 0-0 dia. Cir 0-0. Jadi iya menurut gua kayak gak mungkin juga gitu. Kayaknya lebih banyak jual beli serangan di antara kedua tim. Oke. Jadi ya udah menurut gua 2-2 lah. Oke. Berarti kalau gitu kita pakai prediksi lo ya, 2-2. Oke, Bung Robi. Terima kasih atas bincang-bincangnya untuk di game week yang ke-13 ini. Dan semoga teman-teman gak bosen ya dengerin kita ngobrol. Dan tentunya ini akan ada di podcast juga, yang dimana podcast seru-seruannya prediksi skor. Jadi kalian bisa dengerin di Spotify. Dan tentunya skor secara keseluruhan pertandingan prediksinya kita akan tampilkan di akhir video. Kalau gitu, terima kasih banyak Bung Robi. Sampai bertemu lagi di game week ke-14. Dan nantikan konten-konten kita berikutnya, atau mungkin kita juga ada mau konten yang lain. Oke? Nah. Apa tuh? Ya, banyak lah pokoknya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman semua. See you guys. See you. Thank you.